Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wahyu Al-Fatihah, mahasiswa PPG Transformasi BET 4 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2553947. Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Junjungan Said Hamim kelas 10 dengan materi alat pembayaran non tunai. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar hari ini untuk berkah yang kita pelajari hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk yang memimpin doa, Oleh teman-teman, sebelum kita belajar, baca doa dimulai. baiklah anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sehat semua, ada di rumah jadi. Sudah siap belajar hari ini? Namun sebelum kita belajar, untuk terus menumbuh rasa cinta kita kepada tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita apa ini? Ada yang tahu bendanya apa? Oh, itu. Ini kartu tol atau biasa disebut e-money, ya. Kalau yang satu ini kartu ATM atau kartu debit, sama, fungsinya sama ATM dengan debit. Pertanyaan kedua hari ini, kalau dulu orang kemana-mana bawa dompet, bawa uang tunai. Hari ini kalau misalnya kita ketinggalan dompet, masih bisa kan? Kita berbelanja di sekolah, di kantin, atau di minimarket? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara pembayaran non tunai tadi, uang giral tadi. Nah ini, ya, atau dengan yang QRIS tadi, e-wallet tadi, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, nanti melalui diskusi kalian diharapkan mampu membedakan alat pembayaran yang berbasis warkat, kartu, dan elektronik dalam tempat. Nah, warkat itu kalau sekarang, kalau dulu warkat itu sejenis, kalau sekarang masih ada cek giro, yaitu biasanya transaksi besar. Kalau dulu ada kantor pos itu melalui warkat, namanya Wesel, pengiriman uang lewat kartu pos, namanya Wesel. Nah kemudian kartu yang ini, nah ya dua ini kartu, ya. Ini kartu
fisiknya. Nah, kemudian alat pembayaran elektronik yang lainnya yang tidak lagi memakai fisik. Itulah kalau sekarang istilahnya e-wallet. Kita belajar ya. Nah, kemudian melalui kegiatan proyek, peserta didik mampu merancang media edukasi sederhana, yakni poster atau website mengenai mekanisme dan keamanan transaksi non tunai. Karena setiap transaksi baik tunai maupun non tunai punya sisi positif dan negatifnya. Nah, dari sini di tujuan pembelajaran ini dikatakan peserta didik itu mampu mengenal mekanisme dan keamanan bertransaksi non tunai. Selanjutnya kita melihat daripada tayangan ini. Kita ke informasi lainnya pemirsa, penipuan dengan modus money laundering atau teknik manipulasi psikologi untuk target korban mengungkap informasi rahasia atau membuka akses ke jaringan yang dimiliki khususnya emas. Masyarakat diminta waspada dan berhati-hati dalam bertransaksi dan berkolaborasi dengan pihak lain. PT Bank Sentral Amerika mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan mewaspadai modus kejahatan penipuan dengan modus social engineering menjelang Ramadan. Eksekutif Vice President Center of Digital BCA, Wanisa mengatakan, tingkat kejahatan penipuan online khususnya social engineering terus meningkat menjelang hari besar seperti Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri karena potensi konsumsi masyarakat yang semakin besar. Setidaknya ada 5 barang yang paling banyak ditawarkan dalam penipuan online social engineering atau SOSEC, yakni handphone, baju, mobil, tas, dan motor. Social engineering merupakan teknik manipulasi psikologis dengan cara tertentu untuk membuat target korban penipuan mengungkap informasi rahasia atau memberikan akses ke jaringan yang dilindungi. BCA sendiri menurut Wani menerima laporan penipuan social engineering hingga 1.500 nasabah dalam 1 bulan. BCA telah membuat sistem keamanan mobile banking dengan menerapkan fitur biometrik. Untuk mencegah kejahatan social engineering, BCA telah melakukan sejumlah langkah seperti melakukan edukasi kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam bertransaksi, berkolaborasi dengan pembuat kebijakan serta menjaga transaksi mencurigakan yang masuk ke bank. Dari Jakarta, Dian Anjani Methodis, Media Group Network. Setelah kita menyimak video ini, apa yang kita tangkap dari video beda ini tadi tentang apa? Pembayaran non tunai dan pentingnya dalam ekonomi digital. Alat pembayaran non tunai adalah instrumen atau cara, instrumen pembayaran yang memungkinkan transaksi tanpa menggunakan uang fisik. Uang fisik itu maksudnya kertas dengan koin. Seperti tujuan utama penggunaan alat ini adalah untuk efisiensi, menjaga keamanan dan memudahkan pencatatan ekonomi di era digital saat ini. Efisien, ya, tidak
banyak waktu, efisien dan keamanan. Kenapa transaksi non tunai itu lebih aman? Karena kita tidak memungkinkan kita untuk menghindari terlalu banyak membawa uang tunai karena berisiko keamanan. Risikonya apa? Risiko yang pertama, uang tunai itu kena pencurian. Risiko yang kedua apa? Uang tunai banyak yang kalau tidak bagus nyimpannya nanti tercecer. Dan memudahkan pencatatan ekonomi di era digital saat ini. Meminimalisir angka kecurangan, ya, transaksi non tunai. Kenapa? Kalau misalnya kita beli, ada kadang-kadang nominal harga itu 10.350. Kalau pakai uang tunai kan repot biasanya kembali. Tapi dengan pembayaran non tunai ini yang dimaksud efisien, aman dan pencatatannya lebih mudah. Dia walaupun Rp1 dia tercatat, ya. Nah itu yang dimaksud efisien, aman dan pencatatannya lebih lengkap. Nah sekarang kita masuk ke klasifikasi dari beberapa macam alat pembayaran non tunai. Yang pertama berbasis warkat. Nah, warkat itu adalah pembayaran berbentuk dokumen atau surat berharga. Nah, kalau sekarang warkat ini mungkin sudah mulai ditinggalkan. Tinggal transaksi yang besar biasanya pakai warkat ini. Ya, contohnya cek, ya, giro, ya biasanya. Tapi transaksi masyarakat pada umumnya sekarang sudah banyak meninggalkan warkat ini, karena dia juga masih kurang efisien. Apa contohnya warkat itu? Kalau kalian mau ngirim duit, mau kasih duit ke seorang, dikasihlah cek giro untuk ditarik tunai di bank. Atau kalau memang dulu warkat itu pengiriman uang lewat kantor pos, namanya wesel, ya itu warkat, ya, bentuk dokumen atau surat berharga, ya. Kemudian yang kedua, alat pembayaran non tunai yang berbasis kartu. Nah ini tadi yang Bapak contohkan tadi, ya. Ini kartu ATM atau kartu debit, sama fungsinya, ya, untuk melakukan pembayaran, ya. Nah kalau ini melakukan pembayaran juga, tapi ini kalau e-money ini tingkat keamanannya lebih rendah, karena biasanya dia waktu kita bayar tidak membutuhkan PIN. Kalau ATM atau debit ini butuh PIN. Kalau kita ke merchant, ya, kalau pakai yang kartu debit ini, kalau kita ke merchant kan butuh PIN 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru uangnya keluar. Nah tapi kalau e-money ini dia lebih mudah lagi, maka dia biasanya dipakai untuk transaksi cepat. Nah maka e-money itu banyak ini sebagai pembayaran di pintu tol, sehingga tidak butuh tinggal tap, tidak butuh PIN, tidak butuh, ya. Ini di merchant pembayaran ini juga bisa dipakai, tapi biasanya bank membatasi e-money, biasanya dibatasi karena dia tingkat keamanannya rendah dibanding kartu debit, ya. Nah, itu yang berbasis kartu. Kemudian yang berbasis elektronik. Nah, kalau yang berbasis elektronik ini Bapak rasa di antara kalian sudah semua mungkin, ya, pernah memakainya, kan? Apa contohnya? Pembayaran lewat e-wallet. Apa saja itu? Ada, ya, yang pakai QRIS, ya, Dana, apalagi ShopeePay dan semacamnya, ya, OVO, PayLater, ya. Nah itu yang berbasis elektronik. Dia tidak butuh fisik lagi, yang berbasis elektronik ini. Kalau yang berbasis kartu masih butuh fisiknya, ya. Nah, contoh alat pembayaran non tunai. Nah, cek. Yang pertama cek, surat perintah bayar tunai ke pembawa cek. Pernah tak? Ada yang pernah memakai cek? Atau melihat saja kertas cek itu? Ada yang pernah lihat? Belum.
gambaran yang jelas ya. Misal Bapak mau kasih si Andi ini, misal Bapak mau kasih Andi duit 100 juta, tapi Andi tidak punya, bukan Bapak kirim ke rekening si Andi, biar Andi nanti mencairkannya tunai. Bapak buatkan cek. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat agar paham untuk melakukan transaksi dengan sistem pembayaran non tunai ini, tetapi tetap aman? Bagaimana caranya? Untuk mengedukasi masyarakat, untuk mendidik masyarakat. Ada yang tahu jawabannya? Pertanyaan tadi kita akan membuat kelompok diskusi dan kita bagi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama Andi, Iqbal, Ririn, Cinta dan Marisa Usrina ya. Kemudian kelompok yang kedua Surya Haidar Ali, Nabila, Aulia, Dian, Antoni dan Arif Subagio. Kemudian kelompok yang ketiga Ahmad Rifai, Fahri Alvaro, Dian, Elvira, Hawa, Sakira dan Ahmad Nur Rizki. Nah silakan berkumpul dengan kelompok yang masing-masing. Kumpul semua ya kelompoknya. Orangnya. Nah tugas kalian apa? Dari 3 kelompok ini masing-masing kita buat tugas. Kelompok 1 membuat, kelompok 1 ya, poster infografis tentang cara kerja kartu debit atau ATM dan tip keamanannya. Paham ya? Catat apa tugas kelompok itu? Kelompok 1 ya, membuat poster infografis tentang cara kerja kartu debit atau ATM serta tip keamanan penggunaannya. Itu tugas kelompok 1. Tugas proyek kelompok 1. Kelompok 2 jelas tugasnya masing-masing kelompok jelas. Nah ini template-nya ya. 5 menit kalian untuk riset tentang tugas yang akan kalian buat. Kemudian 20 menit membuat posternya atau membuat dramanya. Kemudian 15 menit waktu penyampaiannya atau presentasinya. Jadi ada waktu kurang lebih 40 menit dalam tugas diskusi kelompok ini. Jelas ya? Ayo silakan. Mulai dikerjakan.
judulnya debit. Bayar subset saldo tetap sama. Pilih barang, pilih belanjaanmu. 2. Serahkan kartu ke kasir atau masukkan ke mesin EDC. 3. Cek struk, pastikan nominal yang terpotong. Itu bawahnya tips keamanan. 1. Tutup tanganmu. Selalu tutupi tombol saat mengetik PIN. 2. Ganti PIN berkala, minimal 3 bulan sekali. 3. Aktifkan notifikasimu. Biar tahu setiap ada uang keluar lewat SMS atau aplikasi bank. Sekian dari saya, dan sekian dari kelompok 1. Dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sudah kelompok 1, kita ke kelompok 2 sekarang untuk mempresentasikan hasil risetnya. Siapa yang mau pilih? Siapa yang jadi? Saya akan mempresentasikan yang berjudul Pintar Pakai Kredit Biar Dapat Gak Mencuri. Step pertama, Pakai kredit, biar dompet nggak mencuri. step pertama, pilih barang pastikan harganya sesuai kebutuhan bukan keinginan. Step kedua, gesek kartu gesek atau tap kartu di kasir menggunakan mesin edisi. Step ketiga, input PIN. Jaga kerahasiaan saat menekan depan. Step keempat, terima, tutup atau bayar tagihan. Ingat, bulan depan harus dibayar tepat waktu. Tips anti boncos. Rahasiakan CVV. Jangan biarkan orang lain melihat 3 angka di dalam kartumu. Bayar full. Selalu bayar tagihan 100% agar tidak kena bunga mencekik. Simpan stok untuk mencocokkan pengeluaran di akhir bulan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah kelompok 2, kita berlanjut ke kelompok 3 untuk mempresentasikan tugas proyeknya. Silakan. Siapa yang mau coba? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Fahid. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul e-wallet cerdas. Bayar subset anti ribet. Tahap pertama, buka aplikasi dan klik scan atau bayar. Pastikan saldo sudah terisi. Tahap kedua, arahkan kamera ke QRIS toko. Cek dulu nama tokonya, benar atau tidak. Tahap ketiga, cek nominal dan masukkan PIN atau sidik jari. Rahasia, jangan sampai ditip orang. Tahap keempat, transaksi berhasil. Simpan bukti transfer digital. Zona waspada, tips aman anti bot. Jangan pernah bagikan kode OTP ke siapapun. Bank atau aplikasi tidak pernah meminta OTP. Wajib pasang kunci layar HP, pola atau sidik jari dengan aplikasinya yang berbeda. Hati-hati, lock saldo di sembarang tempat atau link mencurigakan. Cek selalu mutasi saldo. Jaga OTP-mu seperti menjaga rahasia gebetanmu. Tepuk tangan. Sekian dari kami, saya tutup dengan modal
kita berdiskusi masing-masing kelompok mendapatkan tugas. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar dengan menggunakan alat pembayaran non tunai ini? Tantangan bagi kita. Sinyal, saldo, itu tantangannya. Tapi dalam metode pembayaran tunai ini tidak melulu tergantung kepada sinyal, ya. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Karena tadi tantangannya membutuhkan sinyal, maka kita harus pahami dulu dari jenis transaksi atau pembayaran non tunai ini, dia mempunyai dua perbedaan mendasar. Pada sistem pembayaran yang berbasis kartu atau chip, ya, chip base. Nah ini tadi, ya, ini tidak tergantung kepada sinyal, dia bisa offline. Kalian ke ATM tidak butuh sinyal, kalian bayar tol itu di pintu tol tidak butuh sinyal. Nah, jadi itu perbedaan mendasarnya dari kedua basis daripada cara pembayaran non tunai ini. Setelah kita mengikuti materi ini tadi, setelah kita menyimpulkan dari materi kita di akhir pertemuan ini, kita akan mengambil asesmen atau penilaian dari pembelajaran kita hari ini. Masing-masing kalian untuk mengisi tes tertulis ini, ya. Waktunya 10 menit. 5 menit, ya. 5 menit waktu itu. Bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan kumpul. Nah, ya. Sudah semua yang kumpul? Sudah. Baiklah anak-anak, materi kita untuk hari ini sudah selesai, ya. Sudah kita lalui bersama sampai pada terakhir pengambilan nilai atau asesmen tulis. Ya, mungkin materi ini selesai untuk Bapak beritahukan materi kita pada pembelajaran selanjutnya. Ini menyangkut pertemuan berikutnya adalah badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Itu untuk materi